Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bakal Farm dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel ini. Dan kali ini suasana pagi hari di kandang kami, teman-teman. Ini saya sedang menjemur semua kambing yang ada di kandang ini. Nah, hari ini alhamdulillah pada hari ini sudah ada 2 kambing yang bunting kembali, teman-teman. Nah, ini dia. Ini yang pertama, kemudian yang kedua adalah yang kambing ini, teman-teman. Kambing sudah tua. Ini posisi kebuntingan 3,5 bulan, sama juga dengan yang ini tadi. Nah, untuk ini dulu waktu pertama kali beranak itu 1 jantan, teman-teman. Nah, ini dia anakannya, ini sudah berumur lebih kurang 7 bulan, 7 bulan setengah lah kalau tidak salah. Nah, ini alhamdulillah sudah bunting 3,5 bulan, teman-teman. Artinya dalam waktu 1 tahun ini alhamdulillah kambing ini bisa beranak 2 kali, teman-teman. Nah, ini juga sama, anaknya baru berusia 8 bulan dan ini kambingnya sudah bunting kurang lebih 3 bulan maksud saya, 3 bulan setengah, sedangkan anaknya umur 8 bulan. Nah, untuk teman-teman, mungkin teman-teman semuanya ada yang memelihara kambing, itu tidak berkembangnya tidak cepat ya, teman-teman. Dalam artian bukan beranaknya itu satu-satu, tetapi reproduksi dari kambing betina itu lambat, teman-teman. Penyebabnya kalau dari kandang kami ini dulu, teman-teman, dulu ini memiliki beberapa kambing betina, babon ataupun juga darah, itu sekitar 3 atau 4, itu dalam waktu hampir 1 tahun itu tidak ada yang birahi, teman-teman. Nah, karena dulu itu saya hanya memelihara kambing betina saja, darah dan juga babon. Dalam waktu 1 tahun itu tidak kurang dari 1 tahun itu tidak ada yang birahi sama sekali, teman-teman. Dan itu dulu disebabkan karena memang di kandang kami ini dulu belum memiliki kambing yang jantan, teman-teman. Belum memiliki kambing yang jantan. Nah, akhirnya setelah kami membeli kambing pejantan, akhirnya dalam waktu kurang dari 1 bulan itu ada kambing yang lekas birahi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang memelihara kambing kok reproduksi kambingnya itu lambat atau tidak birahi-birahi, itu disebabkan bisa juga karena tidak ada pejantan. Nah, jadi itu, teman-teman. Dan di kandang kami itu dulu juga meskipun hanya memiliki kambing jantan yang kurang bagus, itu cukup lah untuk bisa membuat si kambing betina, babon maupun darah itu birahi. Itu paling tidak 85%. Kalau ada kambing pejantan itu pasti lebih mudah birahi, teman-teman, ketimbang tidak memiliki kambing yang jantan. Walaupun kambing Jawa, kambing kacang-kacangan itu juga perlu, ketimbang tidak ada sama sekali, teman. Karena kambing ini ketika ada lawan jenis kambing betina dan jantan dalam beberapa meter, jarak beberapa meter saja, ini bisa meningkatkan libido kambing, teman-teman, baik libido kambing jantan maupun tingkat birahi yang betina, teman-teman. Nah, jadi si kambing ini apabila berdekatan dengan lawan jenis ini akan sangat mudah untuk birahi, teman-teman. Nah, ini teman-teman sampai usia 1 bulan, 1 betina, teman-teman, tidak apa-apa, tetap disyukuri. Nah, ini sampai berusia kurang lebih 3 bulan, betina juga. Sedangkan ini pejantan yang saya gunakan di kandang kami, teman-teman. Nah, ini alhamdulillah pejantan muda dan sudah mengawini di kandang ini sendiri, sudah mengawini 2 ekor, teman-teman. Yang pertama adalah ini dan berhasil bunting. Kemudian yang ini juga, teman-teman, pejantannya sama yang dengan yang tadi. Dan alhamdulillah keduanya kambing ini sudah bunting kurang lebih 3,5 bulan. Alhamdulillah kurang dari 2 bulan lagi ini akan beranak, teman-teman.
Nah, teman-teman, untuk di kandang kami ini sendiri, untuk sistem pakannya ini biasanya yang saya terapkan di kandang saya ini adalah pagi itu dikombor sampai kenyang dan diberi pakan hijauan sedikit, sore itu diberi pakan hijauan hingga malamnya kenyang, teman-teman. Jadi pemberian pakan itu cukup 2 kali, antara yang pertama adalah pagi hari sedikit, kemudian yang kedua adalah di sore hari hingga malam hari, dan itu bisa sampai keesokan harinya pakan yang ada sore hari itu, teman-teman. Jadi sehari itu cukup diberi pakan 2 kali dan dikompor 1 kali setiap pagi, teman-teman. Nah, dan di kandang kami sendiri ini menerapkan sistem breeding atau perkembangbiakan kambing, teman-teman. Belum menerapkan sistem penggemukan ya, karena pengemukan itu lebih ke biayanya yang lebih besar, teman-teman, ketimbang ternak kambing. Nah, dan untuk hijauan di sini umumnya menggunakan pakan adalah segala hijauan ya, teman-teman, hampir segala hijauan. Ini yang semua kambing mau doyan itu pasti diberikan, teman-teman. Umumnya yang sering saya berikan adalah rumput kolonjono, odot, ramban-ramban yaitu daun nangka, daun aceh, daun kelengkeng pernah, daun mahoni juga, daun sengon juga sering, dan juga untuk daun long kacang, teman-teman. Di sini nyebutnya long kacang tanah. Tanaman dari kacang tanah itu bisa untuk diberi pakan ke kambing, asalkan untuk baru pertama kali itu tidak banyak-banyak, teman-teman. Nah, untuk daun singkong juga di sini kadang-kadang ada ya, teman-teman. Kadang-kadang diberi daun singkong, namun juga diberikan dengan hati-hati, tidak langsung biuk semua diberikan kepada kambing, itu tidak. Mungkin ada campuran-campuran dari daunan yang lain, bisa ramban, bisa juga rumput-rumputan. Nah, kalau di musim kemarau beberapa bulan yang lalu, teman-teman, hingga saat ini pun masih sulit menemukan rerumputan yang di tanah itu, teman-teman. Hanya adanya itu baru rumput kolonjono, rumput odot maupun rumput pakcong, itu baru yang masih ada di musim kemarau beberapa hari, beberapa bulan yang lalu, teman-teman. Sedangkan untuk rumput saya juga mengalami kesulitan. Nah, jadi teman-teman, untuk ternak kambing sendiri itu menurut saya ini cukup menguntungkan ketimbang beternak sapi ya, kalau dari saya sendiri. Cuman kekurangannya adalah ketika kita ternak kambing itu pakannya itu lebih hijauannya itu lebih sulit, lebih banyak mencari hijauannya ketimbang sapi. Kalau sapi kan bisa kita mencari lamen, bisa kita kasih dami, bisa kasih tebon yang agak kering-kering pun sapi mau. Kalau kambing ini umumnya kurang suka, teman-teman. Jadi harus rajin-rajin mencari hijauan. Nah, untuk teman-teman yang beternak kambing itu sebagai usaha utama, teman-teman, itu saya rasa cukup tidak menyulitkan ya, atau tidak begitu sulit, begitu dalam mencari pakan itu tidak begitu bermasalah, teman-teman, untuk teman-teman yang menerapkan sistem ternak ini. Berbeda dengan teman-teman yang nyamben ya, teman, yang nyambi kerja ataupun nyambi sedang berpendidikan, bisa kuliah ataupun bisa berpendidikan SMA. Nah, untuk teman-teman yang melakukan beternak kambing ini sebagai pekerjaan utama itu lebih mudah, teman-teman, dalam mencari sumber pakan. Nah, untuk komboran di sini sendiri kami menggunakan bisa singkong, bisa ampas singkong juga, dan juga bisa konsentrat yang lainnya, teman-teman. Nah, ini pejantan saya ini umur kurang lebih 14 bulan lebih, 1,5 tahun sekitaran.
1,5 tahun, dan alhamdulillah sudah membuntingi 2 kambing teman-teman, atau sudah menghamili 2 kambing. Nah, jadi teman-teman, di daerah kami ini sekarang sedang memasuki musim penghujan, jadi alhamdulillah untuk mencari pakan itu kemungkinan nanti kedepannya itu akan lebih mudah dan akan mengalami kesulitan lagi jika musim kemarau tiba di tahun-tahun depan teman-teman. Nah, jadi itulah bagaimana suka duka, bagaimana lika-liku dalam memelihara kambing teman-teman. Kadang kesulitan mencari pakan hijauan, kadang juga terlalu mudah untuk mencari hijauan. Nah, karena di setiap pekerjaan itu ada kelebihan dan kekurangan. Contohnya adalah ketika beternak kambing maupun beternak sapi. Nah, itu kalau beternak sapi itu cukup mudah teman-teman, ketimbang beternak sapi itu cukup mudah ketimbang memelihara misal 5 ekor kambing. Itu lebih mudah 1 ekor sapi teman-teman. Jelas kenapa? Kalau sapi itu lebih ke tenaganya, sedangkan untuk kambing itu lebih ke ketelatenannya teman-teman. Nah, sapi itu juga kalau dari saya sendiri ya teman-teman, pada waktu mengkombor kambing itu lebih lama teman-teman ketimbang mengombor sapi. Misal kalau hanya sapi satu itu cukup kurang dari 15 menit itu sudah selesai. Sedangkan untuk kambing ini bisa lebih dari 15 menit teman-teman. Misalnya 5 ekor kambing itu lebih dari 15 menit. Oke, itu saja teman-teman, sedikit cuplikan dari kandang kami ini setelah hampir atau lebih bahkan 1 bulan saya tidak mengupload video lagi, dan mungkin kedepannya akan saya upload lagi video tentang ciri-ciri kambing bunting. Nah, terutama kambing yang ini teman-teman. Nah, dan kambing yang di sebelah sana insya Allah akan saya bikinkan videonya ciri-ciri kambing bunting. Dan teman-teman bantu channel Bako Farm agar berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel kami. Dan sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.